Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad faza man zaka. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur di hari yang mulia ini. Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini, dalam rangka menunaikan kewajiban fardu kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh tauladan yang tergantikan di sepanjang masa dan zaman. Itulah baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan esok hari kita duduk bersama beliau di tempat yang mulia di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberkahan sholawat yang kita bacakan di setiap harinya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah, kami selaku hati tidak akan pernah bosan mengajak kita semua agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya bermodal iman dan takwalah, insya Allah kita selamat dunia, selamat sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, adapun tema Jumat kita kali ini adalah tentang bahagia dan hidup yang baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa bahagia dan hidup yang baik yang diharap setiap orang bukanlah hidup yang lengkap dengan harta, anak, kedudukan, perhiasan, banyak pegawai dan pembantu, anggunnya peralatan rumah tangga, pakaian, makan minum dengan lezat dan beraneka ragam, kendaraan yang anggun, tempat tinggal yang mewah, dan banyak simpanan uang. Dan bukan apa saja dinilai seorang sebagai sarana untuk menambah kebahagiaan hidup, seperti yang dikira kebanyakan orang. Maka mereka tidak mengerti bahwa yang dimaksud bahagia dan hidup yang baik bukanlah banyaknya materi dan pengkonsumsian hidup secara mewah, lezat, anggun dan berlebihan. Karena corak hidup semacam itu, orang-orang kafir juga menyertai orang-orang beriman. Demikian juga binatang-binatang juga ikut menikmati hidup secara materi. Bahkan binatang jauh lebih menikmati dari manusia, karena mereka tidak terikat oleh hukum apapun selain kekuatan. Siapa yang kuat di antara mereka, dialah yang menang. Lalu bagaimanakah corak kehidupan yang bahagia dan baik yang diidolakan oleh setiap orang yang berpikir, khususnya orang-orang yang beriman seperti yang dijanjikan oleh Allah? Adapun corak hidup bahagia dan baik adalah seperti disebutkan firman Allah, man 'amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falahu nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi
ketika di dunia. Pasti kami akan memberi mereka balasan yang lebih baik bagi kebajikan yang mereka lakukan. Quran surat An-Nahl ayat 97. Maksudnya siapapun yang mengerjakan amal-amal saleh, istiqomah mengikuti jalan petunjuk, menempuh jalan kebaikan dan takwa, dan berusaha sekuatnya untuk menciptakan kebahagiaan dunia dengan memperbanyak amal saleh yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah dan melindungi dirinya dari segala kesulitan di hari kiamat, dan ia mencapai kedudukan yang tinggi di akhirat. Lelaki maupun wanita asalkan ia beriman, maka kami akan memberinya kehidupan yang baik di dunia dengan rasa puas terhadap rezeki yang halal dan petunjuk yang lurus untuk mengerjakan amal-amal soleh. Al-Hasan Al-Basri berkata, tidak ada hidup yang baik kecuali setelah seorang berada di surga, karena di sana hanya ada kehidupan dan tidak ada kematian, ada kekayaan, tidak ada kemiskinan, ada kesehatan, tidak ada sakit dan bahagia, tidak ada sengsara. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kebahagiaan dan kebaikan hidup yang dirasakan seorang mukmin dalam hidupnya adalah seketika merasa sehat di dalam hatinya dan jasmaninya, akan berlanjut sampai setelah ia mati. Itulah yang dimaksud kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentunya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat harus dengan memperbanyak amal-amal soleh. Seorang tidak akan sampai ke sana kecuali harus kuat iman dan istiqomahnya terhadap agama dan budi pekerti yang mulia, seperti menjaga sholat-sholat fardu dan sunnahnya, memenuhi zakat yang fardu dan sedekahnya, menyambung silaturahmi kepada kaum kerabat, dan menyantuni orang-orang miskin dan mereka yang sengsara, seperti anak-anak yatim maupun yang tidak mampu. Siapapun yang menekuni amal-amal soleh seperti itu dan mencari sumber-sumber yang halal, pasti Allah akan memberinya kebahagiaan dan kebaikan hidup ketika di dunia, yaitu ia akan merasa puas dengan kesehatan dan kesenangannya lahir batin, karena amal-amal soleh dapat menimbulkan kepuasan dan ketenangan di dalam hati, memperluas rezeki dan menghilangkan segala kerisauan dunia yang banyak kotoran, polusi, kejahatan dan malapetaka. Maka seorang tidak dapat meraih kebahagiaan dan kebaikan itu kecuali dengan mendidik jasmani dan rohanianya dengan agama dan mentaati perintah-perintah Rabbul Alamin. Adapun jika seorang hanya mengandalkan harta dan anak yang banyak, maka andalannya keliru, karena keduanya tidak dapat memberi jaminan kebahagiaan dan kebaikan hidup. Bahkan keduanya dapat menjadi siksa bagi pemiliknya, seperti yang disebut dalam firman Allah sebagai berikut. Wala tujibka amwaluhum wa auladuhum, innama yuridullahu ayyu'azzabahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan janganlah harta mereka dan anak-anak mereka menyebabkan engkau menjadi terpukau, sehingga sesungguhnya Allah memberi karunia kepada mereka karena Allah ingin menyiksa mereka dengan ketika di dunia, dan Dia ingin mencabut nyawa mereka dalam keadaan kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 85. Engkau akan mendapati seorang yang memiliki harta dan ia tidak memperbanyak amal-amal soleh, selalu berada dalam keadaan risau, takut miskin, pelit dan tidak sabar, sehingga terlihat hidup bahagia sedikit pun pada dirinya. Perlu diketahui bahwa hati yang kosong akan menyebabkan kerisauan dan kekalutan, dan kerisauan di dalam hati akan menyebabkan seseorang yang kuat menjadi lemah, yang gemuk menjadi kurus, dan yang senang menjadi susah. Maka jangan ditanya keadaan
orang-orang yang banyak hartanya, mereka adalah orang-orang miskin di hari kiamat kelak, kecuali jika ia banyak mengumpulkan amal-amal soleh. Jamaah Jumat rahimakumullah, takutlah kepada Allah dan memperbanyak amal-amal soleh selama masih ada waktunya, agar kalian dapat hidup di dunia dan akhirat dalam keadaan bahagia dan senang. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah, "Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'lamun." Barang siapa yang beramal soleh, baik lelaki maupun perempuan, dan ia beriman, pasti kami akan memberikan kehidupan yang baik ketika di dunia. Pasti kami akan memberikan mereka balasan yang lebih baik bagi kebajikan yang mereka lakukan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa la karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usiku wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim wallahu dzikrullahul akbar. Aqimus shalah. Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la qamati salah, la qamati salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum